Kegiatan yang sangat Gen Z. Kalau living together cewek-cewek yang ke arah romance ya, bisa beberes bareng, movie night. Namanya juga manusia kan makhluk sosial ya. Ini tujuh itu, karena gue tipikal yang kalau ngekos pasti gue akan stres karena gue gak bisa sendirian. Gatel banget gue kayak ngapain ya. Kalau living together pacaran kayak gitu, boleh juga deh. Itu juga pure sayang guys. Iya. Jadi kita pure sayang juga, cuma ya adalah. Hai, kembali lagi di Jelita Julid bersama aku Angel. dan aku Lita. Sekarang kita mau masih menjelit sih, tapi menjelitnya berbeda ya. Untuk daily life, dan ini mungkin lagi ramai di kalangan kita gitu kan. Anak-anak muda Gen Z gitu ya. Tapi kita nggak lagi sendirian, kita mau ngobrol-ngobrol santai ini sama Kita ada teman kita. Panggil aja nggak nih? Panggil. Tapi kita share dulu kasih dia tempat. Kita summoning. Tarararara, 1, 2, 3, jicanggu. Kita summoning nih udah cukup belum nih? Pas. Dia kan langsing singset. Oh, langsing. Oke. Nah, kita langsung panggil aja. Ada. Kita panggil aja. Namanya Mas Niko. Banyak gimmick di sini ya. Iya, Kita panggil aja. Oke, Namanya Mas oke. Niko. Gantengnya sama kayak Nicholas Saputra. Nah, ini Iya nggak? ini ada cemilan nih buat nyemil dulu biar Oh. enak nyemilnya nih. Thanks, Terima Rasanya kasih, biar terima seru. kasih. Tapi jadi lelaki kayaknya kurang peka guys, nggak dibukain langsung. Lucu. Oh, Oh, gitu. nih gimana sih nih? Salah terus kalau jadi cowok ya. Iya. Salah terus ya. Terus. Aduh. Jadi gimana nih, Mas Niko, Kita- kita Mas Niko udah siap belum? Mau ngobrol-ngobrol udah siap belum nih? Ini mau ngobrol apa nih? Kok Ada kok gue di deh. tengah-tengah gini kayak gue mau dirujak nih kayaknya nih. Ada deh, terima kasih. Ya gitu mau Satu ngomong aja, apa, guys? satu. Oh, satu aja. Kalau nggak habis, Terima kasih. takut tutup dulu, takut. Nih, Oke, nih, nih, nih. oke. Oke, jadi hari ini segmen baru kita, kita akan ngobrolin soal Kehidupan lah. Ya, kehidupan. Kehidupan. Yang hari ini temanya adalah living together. Waduh. Living together maksudnya Waduh. as in pacaran ya? Pacaran, belum menikah, cewek cowok, tinggal bareng. Kegiatan yang sangat Gen Z. Waduh. Living together. Jadi udah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya? Ya, siap dong. Oke, yang pertama boleh langsung Lita, kasih tahu apa pertanyaannya? Oh, langsung gue ya? Iya. Oke, yang pertama nih ya basic lah. Kan kita ngomongin living together. Menurut lo, kan lo gue aja kali ya? Iya. Ya, ya. Menurut lo gimana nih? Pro atau kontra? Tapi sebenarnya ini kita disclaimer dulu ya. Ini konteksnya kayaknya kita nggak, misalkan ya nggak perlu membahas dari segi agama gitu maksudnya, ya nggak sih? Tapi Setuju nggak apa-apa Setuju sih, maksudnya itu kan pandangan orang masing-masing ya, balik lagi. Jadi Ya. kayak nggak apa-apa sih mau pakai agama ataupun atau apapun terserah lah, yang penting Iya. pandangan pribadi. Ya, Ya. soalnya kan paham-paham Cus, ini iya. kan macam-macam ya. Iya. Paham juga ada paham agamais. Jadi mungkin Udah ya, pilek. faktor yang dipertimbangkan kalau ngomongin soal ini ya. Dan kalau Iya. ditanya, gue pro atau enggak? Oh, pro. Udah ketahuan Tentu saja. banget. Tapi di menurut lu gimana nih? Maksudnya kan Indonesia kental banget nih budaya dan agamanya nih. Tetap pro. Sebenarnya pro-nya itu kayak lihat sikon banyak sekali ya. Kayak misalnya dari awal kita kuliah gitu, kalau kita lihat kosannya ada yang berdua. Iya. Ini konteks living together ini gimana nih? As a friend, as a partner, atau as a couple? Di sini kayaknya untuk couple deh. Couple, pacar, Iya. pacar, Kalau pacaran. couple kan yang mungkin beda lagi ya. Kalau misalnya kayak di perkuliahan kan banyak yang teman sekamar karena misalnya Emang ada teman sekamar cewek cowok? cewek cowok sih nggak tahu Iya ya. kan, Kalau- cewek-cewek. Kalau di kuliahan gue biasa cewek-cewek satu Iya, kamar berdua nah hal gitu itu ya biasa lah. biasa lah. Kalau Terus? misalnya cewek cowok ada sih. Mungkin ada tapi mungkin Pasti kita ada. nggak tahu. Tapi biasanya ya kalau living together cewek-cewek yang emang tujuannya ke arah romance ya. Romance. Iya. Bukan karena pure karena pekerjaan, lebih jarang sih. Itu mending ngekos sendiri-sendiri aja nggak sih? Iya. Ngapain coba? Jadi gue sih kalau misalnya gue menyetujui juga gue liat dulu konteksnya kayak ini orang emang kagak ada duit kali dua-duanya makanya butuh duit barengan gitu. Iya, Oh, iya, iya. betul. Misalnya Itu bisa jadi. ceweknya ngerantau, cowoknya ngerantau. Kamar Biar kos, hemat, kan? Biar hemat ya udah bareng aja. Hmm. Gitu. Nah, berarti itu keuntungannya dong. Iya Hemat. kan? Berarti ini gue tanya, apa keuntungan lain dari selain hemat dari living together ini? Menurut lo. Iya. Ini opini ya, kita ngobrol aja. Iya, jadi ini maksudnya POV masing-masing aja. Kalian boleh bebas berkomentar apapun. Mungkin seru kali ya jadi ada activity-nya gitu kalau Iya. misalnya anak kos tuh Jona. Biasanya anak kos cuma bangun terus keluar Monoton ya, terus agak pulang, monoton. makan biasa beli. Kalau di rumah kan lebih banyak activity, bisa beberes bareng, bisa masak-masak, terus bisa movie night.
Maksudnya pasti banyak aktivitinya, karena namanya juga manusia kan makhluk sosial ya. Bakal lebih seru kalau misalnya kehidupan itu Bareng-bareng. bersama Bareng-bareng. makhluk lain daripada sendiri kan. Iya, makhluk lain. Dan gue menyetujui itu karena gue tipikal yang kalau ngekos pasti gue akan stres karena gue gak bisa sendirian. Jadi kayak gue mending kalau gue sendirian tuh gue pasti pulang nih, gue kayak capek, ngapain ya? Terus gue kayak stres sendiri, gue kayak orang paling tersakiti di kosan. Betul. Oh, berarti iya, dua manusia ini tipikal orang yang ekstrovert kayaknya ya. Iya, dan Harus gue ketemu tuh kayak orang. gue gak bisa kalau pulang buka pintu, nggak ada yang manggil gue nih, kayak gatel banget gue kayak ngapain Mending ya? kalau lu ngekos sendiri, mending sekali lu pulang malam banget ya. Iya, Jadi sampai rumah capek juga kan bener-bener tidur. Karena kalau aktiviti Iya. ada di kosan tuh kayak kosong aja. Jadi gue better kayak misalnya kuliah nih rantau. Jadi gue better kayak udahlah gue asrama aja daripada gue ngekos gitu loh. Asrama kan ramean Rame. tuh gue bla 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 gitu. Kalau lu gimana? Nah, gue tergantung nih. Gue orangnya introvert sebenarnya. Gue lebih suka sendirian. Tapi kalau misalkan Konteksnya ditanya- living together gimana? Tapi Iya. kalau living together pacaran kayak gitu, ya sebenarnya gue pro juga sih. Tapi ya tergantung kondisinya. Buat apa dulu tujuannya? Iya. Buat apa? Kalau buat hemat, ya Lumayan sih. lumayan. Terus juga menurut gue dengan living together kayaknya boleh juga deh ngetes dia karakternya kayak gimana. Iya. Kan satu atap di satu rumah pasti kan ada kayak masalah-masalah Cekcok sepele gitu. Kayak misalkan ini cucian piring atau masak atau cucian baju atau misalkan ada kotor cara dia makan apa-apa. Kan kelihatan gitu ya kayak apakah dia orangnya kotor, jorok atau dia kalau marah emosinya Iya. ada tinggi atau Dan gue gimana. kayak misalnya kayak dalam lumayan. posisi dia ngantuk banget gitu loh, gue kayak misalnya gue lagi urgent nih, gue butuh lu harus kayak gue lagi sakit ya amit-amit. Terus dia mau nggak tuh bangun dengan rela terus nganterin gue bla 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 dengan kerepotan kalau gue sakit gitu. Iya, emang Jadi kayak itu bisa dilihat. ada sih yang ngomong kalau ya kan nggak bisa ngejamin juga kalau misalnya dalam waktu singkat gitu karakter dia langsung kelihatan aslinya, tapi kan seenggaknya kayak atas kelihatan Ada gitu. karena nggak mungkin dia nge-fake tiap hari selama bertahun-tahun itu tuh kayak nggak mungkin nggak sih selama Kalau menurut lu gimana? 2 tahun Kok kayak gitu. Menurut gue sih kalau misalnya lu buat ngetes gitu ya, sebenarnya nggak bisa sih jadi patokan. Kurang setuju sih kalau itu buat jadi patokan ya. Karena kan ya itu sama aja lu ragu akan komitmen lu berdua gitu, makanya mau living together dulu Iya. gitu loh. Ya, kalau Soalnya memang gue misalnya ragu. lu emang berkomitmen sama pasangan ya udah nggak usah living together, langsung nikah aja. Kalau menurutku sih jadi faktor buat coba-coba atau buat apa ya bahasanya, survei itu nggak bisa dimasukin akal lah buat gua sebagai alasan Betul. untuk living together. Nah, itu pandangan cowok kan. Nah, ini Ya. pandangan cewek nih. Gua tipikal yang takut kalau misalnya yang lu nunjukin ke gue tuh gak sesuai aslinya lu. Maksudnya ya gue tahu, maksudnya gue tahu pasti kita berusaha nunjukin yang Baik. terbaik kan. Tapi pasti ada sisi buruknya gitu loh. Maksudnya gue pengen tahu aja kalau misalnya kita emang lagi tinggal bareng tuh ya trial lah istilahnya gitu kan. Oh mungkin Gue kalau kayak takut kalau misalnya nggak sesuai kenyataan. Oh. Jadi berarti lu ragu sama komitmen lu berdua, makanya lu coba-coba dulu. Mungkin bisa digambarkan seperti itu ya, tapi ya kan berarti ini beda pandangan ya antara cewek sama cowok kan. Kalau cowok mungkin dari sisi apa ya tadi selain hemat Selain untuk hemat, nemenin ya. Iya. masih sosial. Dan menurut gue mungkin ya itu pikiran cowok lagi, karena cowok kan bisa aja juga dia ngetes kita bisa nggak sih kerja pekerjaan rumah, kita bisa nggak sih ngurus dia. Sebenarnya bisa sama-sama saling ngetes, tapi kan pikiran cowok adalah nggak sampai sebegitunya buat ngetes cewek kan. Tapi kalau kita emang keinginan terbesarnya untuk ngetes si cowok, sebenarnya bukan ngetes si cowok gimana sih, cuma takut tahu. kalau misalnya setelah menikah itu jadi gagal gitu. Kalau kita sih karena pure sayang, jadi kita nggak coba-coba ya. Mungkin itu karena Kita juga pure sayang guys. Iya. Jadi kita pure sayang juga, cuma ya adalah mungkin itu alasannya kenapa banyak pasangan yang coba liburan bareng. Kan ada yang Yes. bilang traveling bareng aku itu pun juga mau. cara ngetes gimana cara ngelihat karakter pasangan kita kalau menghadapi situasi yang Tapi sulit kayaknya gitu loh. kalau liburan kan auranya fun. Jadi kayaknya nggak mungkin keluar tuh sisi jelek deh. Ngomongin kenapa lu bilang gitu, karena biar lu mencoba lihat reaksi pasangan lu ketika lu berdua berada di posisi titik terendah gitu. Iya, iya. Kayak misalnya token habis. Gas habis. Maksudnya tuh kayak galon misalnya habis. iya, jadi kayak lu udah capek kerja terus lu cuma minta tolong ganti galon dong. Aku juga baru pulang. Kamu
kamu nggak bisa lihat aku gitu kan maksudnya. Nah gitu maksudnya kayak tinggal bilang ya udah bentar ya abis aku istirahat ini aku ganti bla bla bla. Iya. Gitu. Tapi bukan berarti pro terus gue langsung pengen living together. Enggak juga, cuman pengen tapi nggak semudah itu. Orang tua yang Iya. Nggak semudah strict. itu. Menurut lu orang buat pasangan yang zaman sekarang nih dan juga yang mau ke jenjang serius, menurut lu urgensinya penting gak sih buat nyobain living together? Tergantung masing-masing. Tapi kalau urgensinya enggak sih. Karena apa ya? Bener-bener. Sebenarnya ya kita bisa mempelajari tentang pelajaran hidup tuh emang pas menikah kan. Jadi kayak misalnya kalau lu udah coba-coba sekarang terus lu gak cocok, pasti lu akan mencoba terus. Nanti setelah pasangan berikutnya lu coba lagi dan lu rasa gak cocok lagi. Jadi kayak lu akan rasa tidak cocok terus menerus. Jadi kayak menurut gua ya udahlah kalau memang itu udah pilihan lu selama masa pacaran lu udah berusaha mengenal dan itu pilihan lu. Berarti pas menikah pun kalau misalnya amit-amit dia gimana berarti ya gak tahu itu konsekuensi masing-masing gitu kan. Betul. Karena itu tadi lagi komitmen. Iya. Gue juga kalau gue kurang urgent living together karena tanggung ya. Kos di Jakarta mahal ya. Itu dia. Kos di Jakarta mahal ya. Mending lu Bener. nyicil buat nyewa rumah gitu. Nah kalau udah sewa rumah kan komitmennya semakin terjaga dan akhirnya lu nggak jadi pasangan kentang-kentang lagi gitu. Jadi dia mending nikah gitu. Jadi lebih siap dan juga lebih lebih yakin kali ya pasangan masing-masing gitu ya. Dan gue bisa dibilang gue gak mau living together banget karena gue pengen coba hal yang barunya menikah gitu loh. Jadi pas menikah gue ada sensasi, wow akhirnya gue serumah gitu loh, gitu. Sensasi nggak? Jadi kayak wow akhirnya kayak setelah berapa tahun pacaran akhirnya nih orang bisa nih sama gue nih serumah gitu loh. Terus juga kan kita melewati fase pacaran, berarti kan udah ketahuan nih gambarannya gitu. Apalagi kalau pacaran udah lama kan. Gitu. Jadi sebenarnya kita jatuhnya pro ya, tapi dengan cuman apa ya? Kurang tidur bareng aja. Wah gimana? Kita sebenarnya jatuhnya oke ya. Emang lu tidur bareng? Ya enggak kan, makanya gue Kita nggak ada yang ngomong tidur bareng loh tadi. Dia loh. tidur bareng maksudnya ya gue di sofa. Contohnya pasangan gue di kamar gitu kan. Malam-malam nyelinap dia. Ya kan living together satu atap gitu kan maksudnya. Bukan satu kasur. Bukan satu kasur. Aduh. Bahkan kita sebenarnya kita melihat berusaha melihat posisi positif dari living together, tapi sebenarnya kalau ditanya ada urgensinya nggak sih? Menurut kita Gue nggak penting-penting banget ada gitu loh ya. sih. Ada 1000 cara untuk mencari misalkan kayak tadi tujuannya untuk melihat karakter, ada banyak cara lain deh gitu. Dibanding Kecuali living emang together. misalnya salah satunya ada kayak penyakit mental atau apapun ya, maksudnya yang kayak dia gak bener-bener kayak keluarganya nggak oke, misalnya terus mentalnya nggak oke, terus dia lebih seneng sama pasangannya gitu. Itu maksud gue bisa jadi nggak apa-apa gitu loh, maksudnya dia nggak ada tempat pulang apapun ya, maksudnya dia nggak ada rumah buat pulang gitu loh. Maksud gue itu sangat it's okay kalau misalnya mau begitu. Coba siapa tahu ada dari penonton kita yang kayak gitu juga Mas. Tapi kalau misalnya lo mau living together di Indonesia pun kan susah ya, karena kan satu Indonesia tuh masih paham ketimuran banget kan, terus juga masih pada konservatif sekali kan, dan juga punya pelajaran atau ilmu agama tuh yang dalam banget gitu. Jadi kayak misalnya lu daerah mana gitu, lu bawa cewek atau bawa cowok malam-malam ke rumah lu sendiri aja pasti diomongin tetangga kan. Ya apalagi cewek sama cowok kagak jelas juntrungan tiba-tiba tinggal bareng, apa kagak digeruduk sama warga. Tapi itu kan kasusnya kalau misalnya kayak di daerah-daerah atau di kampung-kampung. Kalau misalnya semakin tinggi, menurut gue ya semakin tinggi pendidikannya, kayak misalnya udah paham sama globalisasi gitu-gitu, kita lu semakin mewajarkan hal tersebut sih. Tapi mengingat kita semua belum terlalu gimana banget itu soal pendidikan dan juga masih paham sama pemahaman lokal, jadi ya kayaknya bakal susah sih. Dan gue lebih terlebih kayak ya udahlah bodo amat, sebenarnya bukan urusan gue juga kayak. Kalau ada yang ngelakuin ya udah kayaknya kita bisa memahami kenapa ngelakuin hal itu gitu. Tapi nggak yang tabu banget. Ya itu kan maksudnya lu orang kan udah ngerti gitu ya, kalau misalnya faktor-faktor yang kita dongeng kayak lebih hemat lah, terus lebih bisa buat trial kayak yang lu bilang. Tapi kan orang daerah kan taunya kalau misalnya harus satu rumah satu adat itu kan harus berumah tangga, ada hubungan harus ada ikatan, istri, ada ikatannya dalam agama, dalam surat hukum gitu-gitu. Makanya kadang-kadang juga sesimpel cewek sama cowok nginep di hotel padahal di atas 18 tahun masih digerebek kan. Harus banyak sebenarnya dinormalisasi aja kan. Sebenarnya nggak ada dasar hukumnya kan, hanya untuk
menghindari adanya laki-laki yang sudah menikah dan juga perempuan yang sudah menikah bersatu di kamar hotel gitu. Maksud gue tuh intinya adalah ya negara kita belum seterbuka itu gitu. Jadi mungkin kedepannya sih bisa jadi ini bakal dinormalisasi, tapi ya gue sebagai orang Indonesia juga gue nggak munafik, gue berharap ini tidak dinormalisasi karena ini sama aja mencemari budaya negara kita yang nasionalis dan juga menuntut tinggi tata krama dan juga adab. Iya betul. Gitu. Ya mungkin kita di masa depan akan sadar akan semua tindakan kita. Iya. Nih. Kalau misalnya lu udah punya anak, terus anak lu emang ngaku nih mau living together, kalau bisa ketahuan gimana? Anaknya Karena cewek. Oke, ya lu jawab. Menurut pandangan lu, apakah si cewek emang harus perlu ikatan terlebih dahulu buat Iyalah. tinggal bareng? Nah, berarti itu yang sebenarnya Iya sih. orang-orang tua pikirin. Nggak tahu itu kan ya karena cewek itu kan harus dilindungi ya, dan gua kalau menjadi orang tua harus bisa memprovide anak gua sama bagaimana mungkin sampai dia tidak bisa diprovide sama laki-laki lain lebih baik dari diprovide sama gua gitu. Jadi ya kalau misalnya dia sampai mau living together sama pasangannya gitu, pasti ntar gua jadi pikiran sendiri apa gua kurang, Iya, pasti kayak apakah gua ada yang buat dia mentally unstable atau apapun lah. iya intinya kan. lebih refleksi diri sih kenapa dia sampai begitu, apa ada yang kurang dari gua, apa ada yang kurang dari rumah ini atau keluarga ini gitu. Dan kalau bisa gue perbaiki dulu, dan ya kalau bisa gue larang. Karena iya, Protektif. karena sebenarnya ya kalau mau dibilang cewek dan cowok living together sebenarnya yang ini kalau kita pikir negatifnya amit-amit ya pasti yang rugi pasti ceweknya kan, maksudnya amit-amitnya kan. Kalau misalnya nggak ada ikatan apapun, kalau misalnya lu tinggal bareng tuh nggak bisa menutup kemungkinan nggak berbuat apa-apa gitu loh, maksudnya ini kita cuma ngambil secara transparan aja gitu loh. Kayak pasti cewek yang mungkin dirugiin sih ya kan. Nggak juga lah, cowok dirugiin lah. Emang cowok dirugiin apa? Cowok dirugiin apa? Sama aja kok. Iya, maksudnya di sini konteksnya maksudnya mungkin kalau misalnya cewek bisa hamil gitu loh. Maksudnya kalau misalnya dia sampai tedung, Ya, itu kan berarti pasangan yang nggak pintar. cowoknya juga Nggak pintar kalau nggak ada KB, ada. Itu bener sih. ada safety first. Ya. ada Cuman first. tapi kalau masalah itu di Indonesia pun juga masih tabu banget, kayak belum ada belum Buat pakai begituan kan. iya masih jarang orang yang mau sih namanya mencegah Ya, gitu loh. Iya, maksudnya kan beli nih di swalayan, beli semua orang tuh pasti kayak Iya, Gitu. pengetahuan soal itu tuh kayak masih awam banget, tabu banget. Ini lagi, kalau yang tadi lu bilang kan ada KB, ada ini. Ya orang Indonesia kayaknya masih ini banget, deh tabu banget di ini aja soal ngomongin living together tabu, apalagi sex education. sebenarnya lebih ke biar mencegah agar tidak terlalu banyak anak-anak Itu di iya, itu Indonesia, betul. iya kan? Tidak terlalu banyak pertumbuhan aja, cuma ya Padahal kalau misalnya dua-dua sama-sama pintar, sama-sama bisa ngatasin ya terserah, itu pilihan sendiri. Iya. Kalau misalnya lu udah berani buat bertekad untuk living together, berarti lu udah tahu berbagai macam Konsekuensi, resiko, konsekuensi dan juga tindakan pencegahan yang harus lu lakukan agar hal-hal yang nggak diinginkan nggak terjadi gitu. Kayak misalnya satu, cari lingkungan yang oke, yang mereka semua tuh biarkan udah pada ngerti, udah pada dewasa dan mind their own business. Yang kedua, lu mesti jaga kontrasepsi. Yang ketiga juga lu mesti ada komunikasi dan agreement antar pasangan kayak ini kita tinggal berdua, nah berarti rumah ini kan milik kita berdua. Nah, lu bagiannya apa, listrik bayar bareng atau apa whatsoever. Yang penting biar tidak ada ketertimpangan, misalnya ceweknya lebih banyak keluar duit atau cowoknya lebih banyak keluar duit, biar tengah gitu otaknya. Dan sebenarnya ini ya udah sama aja kayak kalian mau nikah, jadi penting nikah aja sih guys. Iya, Jadi gitu. nikah aja guys biar bisa pakai uang suami. Karena kalau masih pakai uang pacar agak gimana. Jadi gue nikah aja biar gue bisa pakai uang suami. Iya sih kalau Biar gue bisa bayar token sih. kalau together kan asas kita Iya kan? Kalau Iya, nikah karena kan- masih pacaran kan, lu nggak berhak minta bla 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 bla. Tapi kan kalau udah nikah, lu suami Ai. Jadi kayak gue mau minta duit nih. Nah, itu Gitu. Gitu. Kita sih lu mau kondom mau keluar duit kan. Aduh. Oke, berarti dari Kita tadi bertiga, ya. berarti kita bertiga pro ya untuk living together. Pro-nya bukan berarti ini ya nih, maksudnya kebanyakan orang Indonesia kalau misalnya kita pro berarti kayak mengharuskan itu terjadi gitu. Tolong nanti Enggak. jangan yang bilang, Masya Allah masih muda. On certain condition lah kayak misalnya Iya.
aduh ya, gimana ya, aduh mahal, aduh ada duit, udah deh barang dulu, nggak apa-apa. Banyak pertimbangan lah intinya. Iya betul. Nggak mendukung, nggak menolak, tapi mau ajarkan. Paham Ambil sih, kayak beberapa paham, kondisi. memahami seperti itu gitu ya. Terus Betul. apa lagi ya? Apalagi? Banyak yang bilang living together itu bisa bikin hubungan jadi lebih dewasa. Emang iya? Yes or no? Baju. Karena dewasa tergantung orangnya lagi sih Iya. guys. Jadi bukan karena tergantung living together-nya sih. Orang Iya, yang benar-benar. orang yang nikah aja udah setelah nikah Iya. beberapa tahun masih ada yang kelakuannya kayak bocah. Iya, Apalagi living together. Jadi sebenarnya tergantung aja ke orangnya. Mau gimana pun lu sedewasa-dewasanya kalau masih bayi mah ya udah bayi aja udah. Betul, itu mah bukan patokan guys. Patokan itu ya ketika kalian sudah menikah dan juga memproses. Lagian tuh Iya. faktor kedewasaan tuh tidak bisa diukur dari apa ya? Sebenarnya dibentuk juga kan, karena kalau dia Dibentuk. menikah kan dia jadi dewasa karena dia tahu, Betul. oh dia punya tanggung jawab nih, misalnya suaminya, Iya. gue harus tanggung jawab bekerja untuk istri dan anak gue, dan istrinya juga kayak, oh gue punya anak nih, gue harus bisa membagi waktu buat suami dan anak gue dan rumah gitu. Udah kan. ada Maksudnya, komitmen nyatanya. Iya, masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri gitu loh, kayak saling Iya. mikir aja ya kan. Itu pun juga kalau misalkan orangnya bener gitu bisa mikir kayak begitu. Iya. Kalau enggak, kalau cuma asal nikah buat anak, udah lu urus anak gue, yang penting banyak. gua kasih lu duit. Itu banyak juga kayak begitu. Harus ada komunikasinya. Tuh. Yang mana komunikasi itu nggak cuma dicapai dari living together, dari pacaran biasa juga bisa. Bisa. Betul. Oke, kita udah hampir setengah jam nih ngobrol-ngobrol soal living together. Ini kita ngobrol doang loh ya. Nah sekarang di penghujung acara nih, Ada sepatah dua kata nggak? Ah. Buat tentang living together lah. Penutup nih, penutup. Iya. Buat gue yang living together, ya yang udah melakukan ya semoga kalian bisa menjaga diri agar punya pasangan juga dan hubungan yang sehat, stabil dan juga adil gitu ya. Buat yang belum pernah living together Dan berniat? Gue saranin sih kayaknya tahan dulu aja karena kan mungkin Pikir lagi. masih banyak cara yang bisa dilakuin untuk menghemat atau mungkin mendekatkan komunikasi antar pasangan atau mungkin menjalin chemistry tanpa harus living together gitu. Banyak activity sama rekreasi juga bisa. Betul. Tapi ya kalau misalnya kalian udah living together ya gua Ya harap udah, kalian kalau tetap misalnya bisa positif ya lanjut aja. sama positif dan juga tidak merugikan orang lain Betul. gitu. Dan gua harap orang yang udah living together jangan menjadi bad influence untuk orang lain gitu loh. Iya. Jadi ajarin lah kalau bisa Yang positif-positif. positif aja dan kalau bisa saranin untuk menikah ketimbang living together. Betul. Nanggung kan? Iya betul Gitu. betul betul. Daripada daily pass mulu kan, free pass dulu kan. Mending resmi sekali ya. Oh iya. Betul. Dan juga untuk tidak saling ngejudge antar pihak Iya. sama lain gitu ya. Ya. Semua orang punya hidupnya masing-masing. Iya, Emang dia lu kayak, ya udah, yang suruh orang jangan living together. lu Emang bayarin listriknya. ya, betul. Gitu. Gitu guys, Oke, jadi dah. komen di bawah buat kita bahas tentang apa lagi. Jadi kita bisa undang. Oke, udah sampai sini aja ya kita ngobrol-ngobrolnya. Kita kembali lagi di episode selanjutnya di segmen ini. Dadah. Dah, thank you for watching.